siang di hari Minggu tanggal 24 Juli tahun 2022. Selamat berjumpa lagi di ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry. Dan marilah kita memusatkan perhatian kita fokus saja hanya kepada Tuhan. Dan untuk itu mari kita bersatu di dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur di pagi menjelang siang ini, hari Minggu tanggal 24 Juli tahun 2022, di mana oleh kasih karunia Tuhan kami dapat menyelenggarakan ibadah dan perjamuan kudus keluarga Warlord Ministry ini. Dan untuk itu kami mohon Roh Kudus pimpinlah kami, baik kami yang ada di Tabernakel Warlord di Sentul City maupun Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang mengikuti ibadah ini di rumah masing-masing, di tempat tinggal masing-masing. Kami percaya Engkaulah Tuhan Yesus, Allah Omnipresence, yang maha hadir di rumah Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan juga hadir di Tabernakel House of Warlord di Sentul City ini. Kiranya ibadah dan perjamuan kudus ini jadilah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saat
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasih Tuhan, kini saatnya kita ikuti pemberitaan firman Tuhan yang terambil, yang akan di-sharing dari kitab Injil Matius pasal 20. Kitab Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16. Mari kita berdoa minta pimpinan Allah Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami bersyukur di siang hari ini, Minggu
24 Juli tahun 2022, di mana Tuhan memberikan lagi kesempatan yang berharga menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan Yesus, yaitu memberitakan firman-Mu. Roh Kudus, pimpinlah mulut perkataan hamba-Mu ini, sehingga apa yang akan hamba-Mu sampaikan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu, ya Allah Bapa. Dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan kami semua yang mengikuti pemberitaan firman ini, jadikanlah hati kami seperti tanah yang subur, gembur, supaya benih yang kekal, yaitu firman-Mu ditaburkan, itu akan berakar kuat, bahkan menghasilkan buah-buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius pasal 20 ayat 1-16 dengan judul perikopnya perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau melihat atau membaca perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang-orang upahan di kebun anggur, sepintas selalu kelihatannya tidak adil ya. Sebab dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus katakan, pada waktu pagi-pagi yang punya kebun anggur, siapa yang punya kebun anggur? Itu Tuhan sendiri. Apa itu kebun anggur? Kebun anggur itu kerajaan Allah, atau sekarang gereja di mana kita melayani, kita bersaksi, itulah kebun anggur ya. Dan yang punya kebun anggur Tuhan Allah ya. Dan kita sebenarnya jemaat yang ada di akhir zaman, pekerja-pekerja kebun anggur ya.
Ya, ini juga pesan buat Warlot, keluarga Warlot Ministry. Kita ini adalah pekerja-pekerja kebun anggurnya Tuhan. Atau bahasa hari-harinya, kita ini adalah pelayan-pelayan Tuhan, duta-duta kerajaan Tuhan di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan Yesus. Nah, kalau dihubungkan dengan perumpamaan orang upahan, jadi Tuhan mencari pagi-pagi sekali, ya, memanggil orang untuk kerja di kebun anggurnya. Itu pertama ya, pagi-pagi sekali. Jadi sekitar jam 5 lah, jam 6 pagi. Kemudian pada jam 9 pagi, yang kedua ya, yang pertama pagi-pagi, yang kedua jam 9 pagi, Tuhan keluar lagi pergi cari di pasar-pasar. Dan di situ banyak orang nganggur. Tuhan, ayo kerja di kebun anggurku. Tapi perjanjiannya 1 dinar ya, saya bayar. Yang tadi pagi juga yang kerja mulai dari jam 5, jam 6 pagi, sudah ada perjanjian seperti kontrak. Kau mau kerja di kebun anggurku, Tuhan bilang, atau pemilik kebun. Gajinya 1 dinar, ya upahnya. Oke, setuju. Makanya orang yang pagi-pagi kerja. Jam 9 juga begitu yang Tuhan pergi ke pasar. Bukan cuma itu saja, pada jam 12 siang, jam 3 siang, jadi sudah berapa kali itu? Sudah keempat kali. Tuhan turun lagi ke lapangan, ke jalan, cari lagi orang. Masih banyak orang nganggur. Ayo kerja di kebun anggurku, terima 1 dinar. Nah, itu yang jam 12, jam 3. Terus menjelang malam, menjelang jam 6, kalau orang Yahudi itu, batas hari itu di jam 6. Kalau kita jam 12 malam ya, orang Yahudi zaman Tuhan Yesus sampai sekarang juga, batas harinya itu jam 6. Sebab kalau setelah jam 6 itu sudah hari baru, jam 6 petang ya. Kalau kita lain kan, jam 12 malam, terus kita mulai hari baru pagi ya. Terbalik dengan orang Yahudi. Batas harinya jam 6 petang. Jadi menjelang jam 6, jam 5, jadi yang kelima kali ya. Pertama yang pagi-pagi, yang kedua jam 9, yang ketiga jam 12, yang ketiga jam 3 siang, yang terakhir jam 5 sore, tinggal 1 jam ini jam 6, Tuhan masih pergi lagi cari orang. Kenapa kamu nganggur? Tuhan tanya. Mereka bilang tidak ada yang kasih kita pekerjaan. Oke, pergi di kebun anggur, nanti saya kasih upah. Pergilah yang jam 5 ya. Nah, tapi dia cuma kerja sih 1 jam kan. Dan setelah jam 6, sudah lewat jam 6, Tuhan panggil mandor. Ya, kalau sekarang namanya supervisor ya. Supervisor itu mandor ya. Mandor, supervisor. Nah, panggil dulu yang terakhir masuk jam 5. Kasih upah. Nah, dari yang jam 5 dipanggil 1 dinar. Yang jam 3 siang masuk 1 dinar. Yang 12 siang 1 dinar. Jam 9 pagi 1 dinar. Terus yang masuk pagi-pagi sekali jam 5, itu yang mengeluh, itu yang klaim. Wah, enggak bisa Tuhan. Kami sudah sepanjang hari kerja. Kok upah kami sama yang masuk cuma 1 jam kerja, jam 5 sore. Kami protes. Nah, sekarang apa maknanya buat kita ya, Warlot? Nah gini, hari itu 1 hari itu batasnya jam 6 kan. Tadi dikatakan ada yang masuk jam 5, tinggal 1 jam. Kalau jam-jaman, kita sekarang berada jam 5 sore. Artinya tinggal 1 jam, Tuhan Yesus datang. Pengangkatan. Jadi kita hidup sekarang di jam 5 sore. Bersyukurlah Warlot, Tuhan panggil untuk melayani. Sesuai dengan talenta kita ya, yaitu spesialisasinya Warlot, dunia supernatural. Yaitu mengusir setan-setan, memulihkan orang yang terbelenggu, masalah, problem, menyembuhkan yang sakit, dan banyak mujizat-mujizat lainnya. Itu talenta karunia dari Roh Kudus buat Warlot ya. Jadi pesan Tuhan, mari kita yang sudah berada di zaman dalam tanda kutip ya, jam 5 sore, sisa 1 jam lagi sudah malam. Itu artinya Tuhan sudah datang. Mari kita gunakan kesempatan ini baik-baik. Nah, hal yang kedua, mungkin ada yang berpendapat, kok Tuhan tidak adil?
Yang jam 5 sore dibayar 1 dinar. Yang protes itu yang masuk jam 5 subuh, dia juga 1 dinar. Sampai dia mengeluh gini, kami sudah bekerja di terik matahari, masa kita disamakan yang jam 5 sore yang cuma 1 jam. Nah, sebenarnya ini peringatan Tuhan. Karena Tuhan bilang di ayat terakhir, ada yang menjadi demikianlah ada orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Maksudnya gini nih, ini ayat terakhir. Ada orang yang dipakai Tuhan jam 5 pagi, jam 9. Contoh jam 9 itu waktu dipanggil Tuhan masih anak-anak. Jadi anak-anak juga dipanggil Tuhan untuk bekerja ya di ladang Tuhan ya, di kebun anggur Tuhan. Contohnya di Warlot, waktu anak-anaknya Mas Niko masih kecil-kecil, Grace, Isel dan Selda masih kecil-kecil, tapi mereka dipanggil Tuhan untuk bekerja di ladang Tuhan. Tiga-tiga ini termasuk Raya juga pernah khotbah, itu sudah dipanggil untuk melayani Tuhan. Itu yang termasuk jam 9. Terus ada yang jam 12, ada jam 3. Kalau di Alkitab itu misalnya ya, yang dipanggil jam 12, jam 3 itu kayak Yesaya, dia seorang pemuda. Jadi ada anak-anak, ada pemuda, remaja, dipanggil Tuhan juga untuk melayani Tuhan. Itu maksudnya jam-jamnya ya. Terus yang jam 5, siapa itu jam 5? Ya kayak opa-oma yang sudah lanjut usia. Kalau di Alkitab Musa, ingat ya, Musa dipanggil Tuhan melayani umur 80 tahun. Luar biasa ya. Dia waktu itu sedang menggembalakan domba di Midian. Dia punya mertua itu namanya Yitro. Anaknya Febri ya, Yitro. Itu mertuanya Musa itu. Yang di suku Midian, di suku padang rumput ya. Tuhan memanggil dia, Musa waktu dia lihat api di semak belukar itu, umurnya Musa berapa? 80 tahun. Sudah opa-opa. Jadi ya, itu yang dipanggil jam 5. Tapi puji Tuhan ya, Musa 40 tahun, umur 40 tahun dia melayani Tuhan, biar sudah opa-opa ya. Dan dia meninggal 120 tahun, matanya tidak kabur. Kenapa? Kalau kita sekarang jangankan 80, baru 60 sudah pakai kacamata, ya, sudah kabur mata. Hebat Musa ya. 120 tahun matanya tidak pernah kabur, tenaganya tidak pernah lemah, dan dia meninggal 120 tahun. Itu yang dimaksud jam 5 sore. Ya, nah ini. Tapi kalau lihat zaman, kita ada di zaman jam 5 sore. Tinggal 1 jam, tinggal waktunya pendek, Tuhan Yesus sudah datang. Terus yang protes itu sebenarnya tidak tahu diri. Yang masuk jam 5 subuh, kenapa saya dari sepanjang hari di bawah panas terik matahari? Sama upahnya. Begini, yang dimaksud upah 1 dinar itu adalah kasih karunia Tuhan. Kan tadi ini yang masuk jam 5 itu mereka juga sedang nganggur. Maksudnya nganggur itu hidup dalam dosa, ya, hidup dalam manusia lama. Ya ibarat Warlot sebelum pelepasan masih hidup manusia lama, masih tinggal nganggur-nganggur di pasar. Terus Tuhan panggil. Jadi itu Tuhan panggil itu kasih karunia Tuhan. Sama di 1 Korintus 10 ayat 15, Paulus bilang, aku ada sekarang, aku melayani karena kasih karunia Tuhan. Kehendakku ini bukan kehendakku sebenarnya. Semua kasih karunia Tuhan. Jadi tidak ada alasan protes. Jangan kita Warlot juga, wah percuma melayani Tuhan, tidak ada upah. Tanpa upah. Ingat ya, ada lagu tempo dulu itu, kerja buat Tuhan. Itu lagu dulu ya, tanpa upah ya. Biar tanpa upah selalu manis ya. Jadi kita diingatkan kalau kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, bersaksi dan melayani, itu kasih karunia Tuhan. Itulah maksudnya 1 dinar ya. Tetapi kalau kita baca di Matius 19, ada dikatakan juga di ayat 30, Tuhan berkata sama Petrus, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Sama dengan ayat 16 tadi ya. Kalau yang di Matius 19, di situ Petrus katakan sama Tuhan Yesus, Tuhan, kami sudah tinggalkan keluarga, rumah, istri, apa kami dapat ikut Tuhan? Tuhan bilang,
Siapa yang mengikut aku, meninggalkan segala-galanya, rumahnya, istrinya, anak-anaknya, suaminya, dia akan memerintah bersama aku waktu kerajaan 1000 tahun, mengadili, menghakimi 12 suku Israel. Artinya kedudukan tinggi ya. Itu memerintah sebagai raja-raja nanti. Dan Tuhan bilang, aku akan membalas 100 kali lipat. Apa yang dikorbankan, warlot akan diganti Tuhan 100 kali lipat. Dan upah yang paling hebat, hidup yang kekal. Itu Tuhan bilang di Matius 19 ya, dan di 20 ini. Jadi teman-teman, jangan kita terlalu banyak menuntut. Kita sudah dapat 1 dinar dari Tuhan, yaitu keselamatan, hidup yang kekal. Kalau kita tidak diselamatkan lewat kayu salib Tuhan Yesus, kita masuk neraka. Ingat itu, hidup ini adalah kesempatan untuk kita melayani Tuhan. Melayani Tuhan selalu manise, biar tanpa upah ya. Tetap semangat teman-teman, karena Tuhan sudah janjikan, Tuhan balas 100 kali ganda, dan kita hidup bersama Tuhan waktu mengalami pengangkatan nanti. Demikian firman Tuhan, nanti Oma Palar yang melengkapi ya. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu di rumah. Kita bertemu hari Minggu pada hari ini 24 Juli 2022. Kita memuji menyembah Tuhan, dan hari ini saatnya kita mendengar apa kata Tuhan untuk hidup kita. Teman-teman, tadi kita sudah membaca, tadi Opa sudah merenungkan, membawa perenungan mengenai perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Saya memulainya melihat dari sudut pandang kita terhadap manusia kita. Tadi Opa sudah berbicara bagaimana Tuhan, ya, tapi saya melihat dari segi manusia kita, bahwa apa yang Tuhan katakan dalam perumpamaan ini semua mengenai pribadi kehidupan Tuhan. Ya, apa yang Tuhan ingin pada hidup kita di dalam kehidupan kita di dunia ini. Tuhan menciptakan kita untuk kita bekerja sama dengan Tuhan, ya. Bukan kita Tuhan ciptakan dan kita lakukan itu seenak hati kita dalam hidup ini, ya. Ada maksud, kita harus mengerti dulu apa maksud Tuhan untuk menciptakan kita. Yang paling utama adalah kita diciptakan untuk kita bekerja sama dengan Tuhan, menampakkan apa sebenarnya hidup kita yang Tuhan ciptakan, yang Tuhan rindukan di dalam kehidupan penciptaannya. Ya, saya merenungkan ini, mengatakan bahwa apa yang Tuhan perumpamakan ini bukan untuk orang-orang di luar Tuhan, ya. Semua orang-orang yang tahu Tuhan. Jadi waktu dia mengatakan perumpamaan ini yang dia katakan untuk murid-muridnya, untuk kita sekarang ini yang tahu Tuhan, bukan yang tidak mengenal Tuhan. Dia mau mengatakan bahwa kehidupan ini kamu atau kita sendiri sudah mengetahui siapa itu Tuhan. Kita sudah tahu apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Kehidupan kita, apa yang kita lakukan, dia menjadi titik fokus hidup kita. Itu sebenarnya yang Tuhan berbicara. Jadi waktu Tuhan mengatakan perumpamaan ini, tidak ada orang yang mengatakan tidak tahu Tuhan, ya. Salah satunya sebelumnya ada orang yang mengatakan dia begitu kaya, bagaimana hidupnya nantinya. Di situ sudah diterangkan bahwa kau harus menjual. Di situ Tuhan mengatakan dunia dan Tuhan, ya. Saya tidak mengupas itu, tetapi perumpamaan kebun, Tuhan mempekerjakan kebun anggur, saya langsung saja mengatakan kita yang Tuhan pilih, ya. Tetapi kadang-kadang dalam kita memilih itu banyak yang kita memikirkan latar belakang kedagingan kita,
Kita bawa kehidupan kita yang Tuhan minta itu, kita masih memikirkan kedagingan kita. Tapi kita tahu Tuhan. Nah, itulah Tuhan kita. Dia selalu memberikan penjelasan, memberikan peringatan, memberikan pelajaran bahwa aku yang menentukan kehidupan kamu, bukan kamu yang menentukan. Bukan ada garis aturan-aturan manusia. Memang kalau mau dilihat, memang siapa bekerja dengan keahliannya, dengan waktu yang begitu lama dan yang terakhir. Kalau mau dilihat, memang itu upahnya berbeda. Tetapi Tuhan di sini mengatakan Tuhan yang berkuasa untuk hidup kita. Tuhan mau katakan, aku yang menentukan kehidupan kamu. Aku yang mengatur kehidupan kamu. Dia tidak langsung mengatakan secara biasa. Kita langsung mengatakan, di sini kan Tuhan mengajarkan perumpamaan. Perumpamaan itu Tuhan mengatakan perumpamaan bagaimana dia mengatur kehidupan kita, bagaimana kuasa otoritasnya berlaku. Dan murid-murid mengerti itu. Ya, tidak ada di sini di dalam pembacaan saya melihat tidak ada satupun pertanyaan atau sanggahan. Ya, sebelumnya ada, tetapi waktu Tuhan katakan perumpamaan ini tidak ada yang bertanya. Mereka merenungkan. Ya, mereka dengar. Ya, jadi di situ saya berambil kesimpulan yang mendengar itu adalah orang-orang yang tahu Tuhan, yang tahu pribadi Tuhan, yang tahu rencana Tuhan. Ya, nah sekarang bagaimana kita menerima nalar kita akan hal ini? Ya, di sini saya lihat Tuhan, kalau kita tahu Tuhan, pasti yang mendengar itu sudah tahu Tuhan berkuasa. Ada kerinduan untuk hidup bersama Tuhan pada akhirnya adalah surga. Dan Tuhan mengatakan, saya memanggil kamu untuk bersama-sama kita mempekerjakan apa yang saya mau dan mengatakan apa yang pada orang lain apa yang saya mau. Jadi di sini saya ambil kesimpulan murid-murid yang mendengar ini tidak lagi waktu Tuhan memberikan perumpamaan itu, murid-murid tidak lagi memikirkan apa sebenarnya mereka, ada di mana mereka secara dunia. Ya, Tuhan memberikan penjelasan itu karena Tuhan membawa mereka pada satu pengertian adalah Tuhan yang berotoritas. Tuhan yang menentukan kamu ada di dunia atau surga akhirnya. Saya percaya ini sangat dalam, tidak dimengerti oleh orang-orang yang di luar Tuhan. Ya, tetapi di dalam kenyataan yang dalam perumpamaan ini ada yang protes. Ya, itu Tuhan mau katakan di dalam kamu bekerja dengan aku, memang ada yang melihat dari kedagingan. Saya sudah bekerja lama tapi saya dapat sekian. Ada orang yang baru saja bekerja tapi upahnya sama. Ya, dalam kenyataan dalam kenyataan waktu kita bekerja untuk Tuhan ada yang demikian. Nah, kita ada di titik mana? Kita ada di bagian mana? Kita mengerti waktu kita bekerja, kita mengerti di saat kita bekerja untuk siapa? Atau kita bekerja, kita membawa pikiran kita kepada kedagingan kita. Saya sudah capek, ya, saya sudah berlelah sekian tahun, tetapi upahnya kok sama, ya? Karena tidak mengerti. Di sini Tuhan menjelaskan, aku yang berotoritas dalam hidup kamu. Saya tidak ulangi. Di sini Tuhan mengatakan bahwa aku yang mengatur semua. Dan murid-murid tahu itu. Kalau yang tadi jam-jam yang tertentu saya tidak ulangi lagi karena Opa sudah katakan tadi. Ya. Saya hanya mengatakan memberikan penjelasan untuk kita renungkan manusia kita. Ya. Apakah kita mengerti ini? Apakah kita mengerti maksud Tuhan memberikan perumpamaan ini? Kita ada di mana? Kita ada di jam yang mana? Ya,
Seperti Opa bilang, katakan tadi yang terakhir. Itu banyak orang di situ dikatakan banyak yang protes. Saya yang bekerja sudah lama, tapi dengan yang baru saja, tapi upahnya sama. Ya, itu secara manusia. Tetapi itu kata di dalam arti dari perumpamaan ini tadi Opa sudah katakan bahwa itu berarti yang terakhir adalah orang-orang yang sudah sadar tapi dipanggil walaupun mungkin umur dilihat, tetapi tidak ada kata terlambat dalam Tuhan. Semua adalah upah yang sama, hidup bersama aku di surga. Saya tidak jauh lagi untuk menjelaskan, tapi mari kita sama-sama mengatakan, aku siap Tuhan. Karena kita tahu Tuhan, aku siap pakai aku untuk tujuan hidup yang sebenarnya. Beri aku apa pengertian apa sebenarnya aku hidup. Sebelum itu Tuhan pasti berbicara itu dan mereka tahu, ya. Dan Tuhan katakan, mari bersama aku mencari orang, bekerja di kebun anggurku, ya. Kita bersukacita di sini karena Tuhan panggil kita, ya. Kita bersyukur bahwa di saat Dia panggil di situ, saya percaya kita menyadari hidup kita, bahwa hidup kita sangat berarti di mata Tuhan. Saya percaya waktu Tuhan panggil setiap kita sudah tahu Tuhan. Kita tahu kehidupan bersama Tuhan, bagaimana kita sandarkan hidup kita di dalam Tuhan. Saya percaya itu waktu Tuhan panggil kita mengerti itu. Nah, sekarang apakah kita siap menerima panggilan Tuhan untuk mempekerjakan? Kalau Tuhan katakan panggil, berarti ada orang yang tidak dipanggil, ya. Tuhan melihat ada orang yang duduk di pinggir jalan yang menganggur, ya, tidak tahu buat apa. Itulah manusia kita. Tapi Tuhan yang melihat, Tuhan yang memanggil. Mau waktunya lama atau terakhir, itu otoritas Tuhan. Tapi Dia mau menghibur kita bahwa hidup manusia tidak diatur oleh dirinya. Aku yang mengatur, aku yang memanggil, aku yang memperkerjakan. Tinggal dari kita, apa kita siap? Itu pertanyaan kita setelah mendengar firman ini. Bersyukur, ya, bersyukur bahwa Tuhan masih memanggil kita. Sekali lagi saya tidak menjelaskan yang sebelumnya Opa sudah jelaskan, ada angka 5 dan semuanya itu ada artinya. Tapi yang saya mau katakan, mari kita siap. Kita sudah hidup bersama Tuhan begitu lama, ya. Kadang-kadang kita harus mengaku kita tidak mengerti. Kita hanya melakukan sesuatu dengan ritual saja. Yang penting Tuhan senang dengan aku, ya. Ada tujuan hidup, tapi sebenarnya kita tidak mengerti. Jadi kalau Tuhan panggil kita masih muda, ya, kita masih kuat. Apakah kita juga sudah tua? Tidak ada di situ kata di sini di perumpamaan dia lemah, dia sudah tidak mampu. Tapi Tuhan tinggal katakan, aku panggil, ya. Tuhan panggil, Tuhan menyuruh hamba-hambanya yang melihat mandurnya, yang mencari orang-orang yang duduk tidak buat apa-apa. Mari bekerja di kebun anggurnya Tuhan. Maksudnya di ladangnya Tuhan. Tuhan yang berotoritas untuk melihat semua. Kita mampu. Mari kita siapkan hati hidup kita untuk hidup di dalam pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan akan panggil kita. Kita akan juga punya kesadaran waktu Tuhan panggil. Karena waktu Tuhan panggil, Tuhan sudah lebih dulu bekerja di hidup kita untuk menyadarkan kita. Di sini hanya kebebasan. Apakah kita mau atau tidak? Itu yang terpenting. Kita sadar atau tidak? Kita mengerti atau tidak? Tuhan tetap adalah Tuhan yang bebas, memberikan kita kebebasan. Kita pilih Dia atau tidak ada di situ dikatakan harus. Nah, kalau kita dipanggil, bukalah hati kita untuk hidup bersama Tuhan, hidup di kebun anggurnya, bekerja di kebun anggurnya. Upah kita akan besar di surga. Hanya itu yang saya kasih pengertian singkat saja. Saya percaya ini mudah dimengerti.
karena ini khusus untuk anak-anak Tuhan yang sudah hidup di hadapan Tuhan, sudah mengerti pribadi Tuhan. Tinggal kita lebih giat, lebih bersemangat lagi untuk bekerja di kebun anggurnya. Hanya itu, kiranya Tuhan memberkati. Kita akan jumpa lagi di minggu depan. Maranatha, Tuhan Yesus akan datang. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasih Tuhan, setelah tadi pemberitaan firman Tuhan, sekarang kita mau ikut perintah Tuhan Yesus, yaitu melaksanakan Holy Communion atau perjamuan kudus sampai saat nanti Tuhan Yesus datang kembali. Untuk itu, mari kita siapkan diri, kita berdoa lagi. Tuhan Yesus, kami sekarang mau melakukan perintah-Mu, yaitu untuk mengingat akan pengorbanan-Mu yang mulia di kayu salib di Bukit Golgota. Kami mau melakukan perjamuan kudus. Layakan kami Tuhan, pimpinlah perjamuan kudus ini, berkati dan kuduskanlah hosti anggur, roti, sirup atau teh yang digunakan Bapak Ibu saudara-saudari di rumah masing-masing, di tempat tinggal masing-masing, maupun kami yang ada di Tabernacle House of Our Lord Sentul City. Jadilah perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Perjamuan Tuhan selalu manis, Dia tanpa upah selalu manis. Ayo perjamuan Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Mewangi keladang Tuhan sajalah, sebelum Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan, kerja buat Tuhan selalu manis. Dia tanpa upah selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis. Bawa diri ke ladang Tuhan saudara, Tuhan selalu manis. Oke, kalau semua sudah menerima hosti dan anggur atau roti, sirup atau teh, dan kalau hostinya ada firman, kita baca ya. Yang di rumah baca masing-masing, kami juga di Tabernacle House of Our Lord akan baca sesuai firman yang tertera. Dan buat teman-teman Warlot, perhatikan ya, kalau ada pengulangan itu pesan Tuhan penting. Pengulangan firman kalau ada. Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Banyak bicara bisa berpleset maksudnya. Kata. Gitu kan. Mazmur 121 ayat 3. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Amat aja. Masuk goyah. Mazmur 33 ayat 20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Lagi menunggu pertolongan Tuhan. Dalam kata Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Oke, kalau semua sudah baca, jadi intinya kalau di Tabernacle Warlot kita harus tetap mengandalkan Tuhan, tetap punya pengharapan dan selalu sukacita, ya itu intinya. Meskipun dalam keadaan susah.
bersukacitalah senantiasa di dalam segala hal. Itu pesan Tuhan di Tesalonika ya. Mari kita angkat posti dan saya ambil pembacaannya dari 1 Korintus 11 mulai dari ayat 23. Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya. Tuhan Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan sama-sama, terima kasih Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, pengorbananmu yang mulia sebagai anak domba Allah di atas kayu salib di bukit Golgota telah menganugerahkan kepada kami dan keluarga kami hidup yang kekal, keselamatan, tubuh kami yang sehat dan kuat, tidak ada sakit penyakit, dan jiwa kami dipenuhi damai sejahtera sukacita Tuhan Yesus. Kami terima tubuhmu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan makan dengan iman. Kita angkat cawan perjamuan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita ucapkan sama-sama, terima kasih buat darahmu yang suci, darah anak domba Allah yang telah tercurah di kayu salib di bukit Kalvari. Darahmu yang suci sudah memeteraikan kami dan keluarga menjadi warga kerajaan sorga, menjadi duta-duta kerajaanmu yang Tuhan utus untuk memberitakan Injil kerajaanmu, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dengan kami memakai hikmat dan kuat kuasa Roh Kudus. Kami terima darah-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan minum dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur sudah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus dengan kita memuji dan memuliakan Tuhan. Panggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladang Tuhan saja, ikut Tuhan selalu manis, kerja buat Tuhan selalu manis, dia tanpa upah. Ayo kerja
Wah Tuhan sungguh senang-senang bagi Tuhan selalu mengisi, membawa diri ke hadapan Tuhan saja, ikut Tuhan selalu mengisi, ikut Tuhan selalu mengisi, ikut Tuhan selalu mengisi. Ayo, semangat kerja buat Tuhan. Ayo teman-teman, jadi dia dalam keadaan susah, yang penting tetap sukacita, biar tanpa ubah. Oke. Ya, maksudnya lagu tadi sampai Tuhan panggil kita, kita tetap melayani Tuhan. Ya, itu maksudnya itu lagu. Ya, lagu dulu ya, tapi membuat kita semangat dan sukacita sesuai firman yang tadi kita sudah dengar. Mari kita sudah berdoa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan karya Roh Kudus membuat kami tetap semangat, sukacita, untuk tetap setia melayani Tuhan, memenangkan jiwa-jiwa di akhir zaman ini, yang seperti firman-Mu tadi, kami sekarang di masa jam 5 sore, 1 jam lagi dunia ini akan berakhir. Artinya Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Untuk itu Tuhan, Roh Kudus tetap berikan kami roh yang menyala-nyala dan memiliki cinta mula-mula pada Tuhan Yesus, sehingga meskipun kami dalam keadaan kesulitan apapun, problem apapun, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah kesehatan, kami tetap sukacita melayani Tuhan di ladang Tuhan, di kebun anggur Tuhan, sampai saatnya Tuhan panggil kami. Terima kasih Tuhan. Kami doakan sekarang Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, teman-teman yang bersukacita karena promosi dalam pekerjaan atau bisnisnya meningkat, dan juga mungkin karena Tuhan menganugerahkan ulang tahun. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur untuk semua berkat-berkat Tuhan yang indah dan kemajuan-kemajuan dalam pekerjaan dan bisnis, dan juga di dalam pelayanan Warlot. Kami bersyukur karena hampir setiap hari Tuhan membawa jiwa-jiwa yang perlu dimenangkan, diberikan kesembuhan atas penyakit, dan juga penyakit-penyakit batin, terluka, kepahitan, dan lain sebagainya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap pimpin keluarga Warlot Ministry ini, agar kami tetap setia melayani Tuhan, bersaksi sesuai talenta-talenta karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kami, terutama pelayanan di dunia supernatural. Terima kasih Tuhan, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kami semua mengalami pengangkatan. Terima kasih Bapa. Kami doakan pemerintah bangsa kami, berkatilah Bapak Presiden Jokowi sekeluarga, Wakil Presiden Maruf Amin sekeluarga, semua pejabat militer, pejabat kepolisian, hukum, bahkan sipil, di dalam permasalahan yang dihadapi bangsa kami, yaitu masih berkecamuknya penyakit-penyakit Omikron, BA14 dan BA15, juga mungkin cacar monyet, hepatitis akut, dan lain-lain. Kami tetap bersandar dan berlindung pada Tuhan Yesus, karena kami percaya janji-Mu Tuhan, penyakit apapun tidak bisa menimpa kami, karena kuasa darah Tuhan Yesus yang melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah pemerintahan bangsa kami pemerintahan yang bersih, adil, dan memakmurkan masyarakat Indonesia. Pakailah pemimpin bangsa kami untuk dipakai untuk perdamaian dunia, di mana kami bersyukur Bapak Presiden Jokowi dipakai Tuhan dengan
5 kepala negara lainnya untuk mengatasi permasalahan global dunia ini yang semakin menderita karena timbulnya peperangan, bala sampah, penyakit-penyakit yang timbul di Ghana, virus baru lagi. Tuhan, kami percaya kami anak-anak-Mu tetap dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah teman-teman Warlot yang mungkin akan bepergian keluar kota atau kemana saja. Tuhan sertai. Dan Tuhan, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah dan perjamuan kudus ini, kami bersyukur untuk makanan dan minuman yang Tuhan berikan setiap hari. Dan setelah ibadah sebentar, kuduskanlah, berkati makanan minuman kami Tuhan. Dan terima kasih untuk berkat-berkat yang berlimpah-limpah yang kami terima dari Tuhan dan penyertaan perlindungan-Mu. Dan sebelum itu kami mengakhiri ibadah ini, kami memohon berkat-berkat Tuhan. Mari kita terima berkat-Nya. Kiranya berkat-berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa Surgawi melalui dan di dalam Anaknya Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, dan kami yang berada di Tabernakel House of Warlot Sentul City mulai siang ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang di angkasa, mengangkat kita semua dalam peristiwa pengangkatan, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat ini turun di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya dan bersyukur sama-sama katakan amin. Terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan, hari Minggu 31 Juli 2022. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.